Salam sejahtera untuk kita semua di aktivitas belajar yang ketujuh. Di sini saya akan mensimulasikan untuk praktek dengan mempergunakan Cisco pakai Tracer, di mana Cisco pakai Tracer sendiri adalah sebuah aplikasi di simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco. Di mana di aplikasi ini terdapat adanya perangkat-perangkat di jaringan Cisco yang bisa kita pergunakan untuk media sarana pembelajaran, kemudian juga untuk pelatihan dan mungkin dipergunakan juga untuk penelitian-penelitian dalam melakukan simulasi di jaringan komputer. Kemudian juga dengan aplikasi Cisco Packet Tracer ini kita bisa melihat, kemudian memahami dan bisa melakukan simulasi secara virtual bagaimana perangkat komputer itu bisa tersambung dengan perangkat jaringan device Cisco ya, dengan masing-masing kita bisa konfigurasikan ya di perangkatnya, baru kita tes ya apakah sudah terhubung ataukah belum terhubung. Nah, di sini untuk persiapan kita terlebih dahulu download ya Cisco Packet Tracer dengan masuk ke websitenya NetAcad Network Academy dari Cisco. Sini kita login kan ya dengan alamatnya, alamat email Gmail ya. Setelah masuk ke login, ada di bagian resource, kemudian barulah kita download. Selesai download, kita instalkan untuk Cisco paket tracernya ya. Setelah install, baru kita buka. Nah, tampilannya seperti ini untuk Cisco paket tracernya. Kemudian di Cisco paket tracer sendiri ada bagian menu ya di bagian atas. Kemudian ada bagian daftar device. Daftar device ini macam-macam perangkatnya bisa kita lihat. Ada router, ada switch ya dengan jenis-jenisnya masing-masing. Kemudian ada menu navigasi di sebelah kanan, dan kemudian ada toolbarnya di bawah menu bar, di mana untuk menu bar sendiri ada menu file dengan submenu-submenunya, kemudian ada menu edit, option, view, tools, extension, window, dan help, yaitu di bagian menu bar. Kemudian kita lihat untuk jenis perangkat di sini. Untuk router kita bisa lihat macam-macam jenis seri-seri dari routernya. Begitu juga dengan switch, seri-seri dari switchnya. Kemudian end device bisa kita lihat ada PC, laptop, ada server, kemudian ada perangkat VoIP, IP phone, dan lain-lain. Bisa kita simulasikan juga di bagian end device. Kemudian dari sisi untuk koneksi kabel, ini ada kabel strike, ada kabel cross, ada serial, ya bisa kita pergunakan di simulasi. Kemudian untuk indikator indikator kabel, bahwa ada indikator berwarna merah pada saat kita hubungkan di saat simulasi, itu menandakan bahwa perangkat itu tidak bekerja ya. Kemudian kalau ada warna jingga di sini artinya prosesnya itu sedang melakukan pengenalan terhadap perangkat yang nantinya bisa saling terhubung satu sama lain. Sedangkan kalau yang warna hijau, yang artinya di sini prosesnya sudah berhasil ya terhubung antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, kita contohkan untuk pembuatan jaringan sederhana yang pertama ya, praktek yang pertama. Ada satu buah PC di sebelah kiri dan ada PC di sebelah kanan. Kemudian ada switch dengan seri 295024 port. Kemudian kita koneksikan dengan kabel strike, fast Ethernet 0, fast Ethernet 01. Kemudian di PC yang kedua juga ya, fast Ethernet 0, fast Ethernet 02. Setelah itu kita konfigurasikan untuk IP address-nya PC yang ke satu, kita set desktop IP configuration, IP address static 192.168.1.2, subnet max-nya kita set. Kemudian PC yang keduanya di IP kita set IP configuration 192.168.1.3, subnet max-nya kita set.
Oke, kemudian kita tes jaringan dari PC satu ke PC yang kedua. Kita masuk ke bagian command prompt, kita tes ping PC yang kedua di IP 192.168.1.3. Oke, sudah reply ya, sudah tersambung. Kemudian dari PC yang kedua ke PC yang pertama, ping 192.168.1.2. Oke, sudah tersambung dari PC 2 ke PC yang pertama. Kemudian kita contohkan contoh yang kedua, pembuatan jaringan sederhana, ada dua buah PC dan kemudian ada satu akses point. Kita hapus dulu untuk praktek yang pertama tadi. Kita masukkan ada dua buah PC, PC satu dan PC yang kedua. Kemudian ada perangkat wireless ya, ada perangkat wireless. Di bagian wireless device di sini kita pilih access point. Oke, di bagian ini ya, access point. Lalu kemudian kita konfigurasikan untuk access point-nya di PC yang pertama supaya nanti bisa menangkap sinyal access point-nya. Kita masuk ke PC yang pertama, double klik, kemudian kita rubah untuk kartu jaringan RJ45, kita rubah ke model wireless. Kita matikan terlebih dahulu. Di sini ada indikator lampu hijau. Bahwa PC-nya sedang menyala, kita matikan ya. Lampunya mati, kita geser untuk NIC dari PC-nya, kita geserkan drag and drop ya. Kemudian kita masukkan modul wirelessnya ke sini. Barulah kita nyalakan lagi seperti itu. Kemudian kita beralih ke PC yang kedua. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan NIC-nya, barulah kita masukkan kembali modul untuk kartu jaringannya. Kita nyalakan lagi. Oke. Nah, setelah itu barulah kita konfigurasi IP address di masing-masing PC. Untuk PC yang pertama kita masuk ke bagian desktop IP configuration, static, kita set 192.168.1.2, subnet max, kita set, kemudian PC yang keduanya juga ya, di IP 13, kita masuk di IP configuration, static, 192.168.1.3, subnet max kelas C. Oke. Barulah kita tes jaringan, tes ping dari PC 1 dulu. Command prompt ke PC yang kedua kita tes ping 192.168.1.3. Ya udah tersambung di sini. Begitu juga kita tes dari PC yang kedua ke PC yang pertama. 192.168.1.2. Oke. Masing-masing perangkat komputer sudah bisa tersambung melalui koneksi access point. Kemudian praktek yang ketiga di sini kita akan membuat ada server HTTP dan satu buah PC. Kita hapus dulu praktek yang sebelumnya. Ada satu buah PC, kemudian ada satu buah server. Kita koneksikan dengan kabel cross dari PC yang pertama fast Ethernet 0 ke server fast Ethernet. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan IP address PC yang pertama. Kita settingkan di sini di configuration.
192.168.1.2 subnet maxnya. Oke, kita set. Kemudian servernya HTTP kita setkan juga untuk servernya di IP desktop, IP configuration, IP address 192.168.1.1. Oke, seperti itu. Kemudian kita konfigurasi layanan HTTP-nya. Kita double klik lagi. Kita masuk ke service, ke bagian service. Kemudian kita on kan di HTTP dan HTTPS. Ya, kemudian kita uji layanannya ya dengan melakukan ping dari PC yang pertama ya. Kita ping ke server HTTP 192.168.1.1. Oke, udah tersambung ya antara PC 1 dengan server HTTP. Nah, setelah di tes ping sudah tersambung, kita ngecek apakah sudah bisa membuka alamat IP11 tadi melalui web browser. Kita cek dari PC pertama, double klik, masuk ke web browser. Kemudian kita masukkan IP 192.168.1.1. Oke, sudah bisa tampil. Ini menandakan bahwa server HTTP-nya sudah bisa berfungsi ya, terkoneksi dari PC 1 minta request ke server. Oke. Selanjutnya kita bikin praktek yang keempat. Ada sebuah server DNS. Ya, ada server DNS di sini. Dengan ada server HTTP, PC, dan ada switch. Pertama kita hapuskan terlebih dahulu di praktek yang sebelumnya. Oke, di sini ada satu buah PC, kemudian ada switch ya, kemudian ada server DNS dan ada server HTTP. Yang artinya di sini kita tidak mempergunakan alamat IP lagi, ya kita panggil dengan mempergunakan nama ya, nama DNS dari server DNS-nya. Pertama kita sambungkan terlebih dahulu connection dengan menggunakan kabel strike ya 01, dan dari switch ini ke sini 02, kemudian ke server HTTP-nya 03. Kita berikan display name di bagian configuration, display name-nya sini server HTTP. Kemudian di DNS-nya juga configuration server DNS. Oke. Nah, untuk PC-nya kita konfigurasikan IP-nya desktop IP configuration di 12 ya. 192.168.1.2. Kemudian kelasnya kelas C. Kemudian server DNS-nya di 13. Satu tiga, 192, 168, 13.
Kemudian di server HTTP-nya satu-satu. Oke, 192.168.1.1. Nah, selanjutnya kita masuk ke server DNS. Server DNS kita masuk di sini, kemudian ke bagian tab service, kita masuk ke service DNS, kita on kan, kemudian kita isikan nama DNS-nya ya. Tadi kita mempergunakan IP, kalau sekarang kita mempergunakan nama, misalkan ut.ac.id. Addressnya kita koneksikan ke server HTTP-nya 192.168.1.1. Kita add-kan ya, sehingga masuk ke bagian sini. Kemudian selanjutnya kita uji coba server DNS-nya. Kita masuk ke PC yang pertama, kemudian IP configuration, kita masukkan DNS servernya di 192.168.1.3 ya. Oke, ini barulah kita melalui PC yang pertama, kita buka web browser, kita ketikkan DNS yang sudah kita berikan tadi ut.ac.id. Oke, ini sudah terkoneksi ya tandanya dari server HTTP ya. Setelah ada request dari PC yang pertama ke server DNS lebih dahulu, baru request ke server HTTP-nya, baru di feedback lagi ke PC yang pertama tadi sehingga tampillah untuk halaman web dari UT misalkan. Oke, seperti itu. Nah, contoh praktek yang kelima, di sini kita membuat server DHCP. Ada 5 buah komputer, ada 1 buah server DHCP, dan kemudian ada 1 buah switch. Oke, gambarnya seperti ini. Kita hapus dulu praktek yang sebelumnya. Ada PC 1, ada PC 2, PC 3, PC 4, kemudian ada PC 5, ada server DHCP, kemudian ada switch di tengah-tengahnya. Oke, kita berikan nama server DHCP, display name-nya di bagian configuration, display name DHCP server. Oke, kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel pas Ethernet 01, kemudian yang ini pas Ethernet 02, pas Ethernet 03, pas Ethernet 0, ya, kemudian sini ya, oke. Kemudian satu lagi 06. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita konfigurasikan server DHCP-nya, kita double klik, masuk ke bagian tab service, masuk ke DHCP, kita on kan untuk bagian service.
Start IP kita set di 192.168.210, kelas C 255.255.255.0. Kemudian jumlah total maksimum ada 246 user. Kemudian kita save, ya, akan masuk ke bagian bawah. Oke, lalu kemudian setelah itu kita konfigurasikan lagi ya IP address server DHCP-nya. Di sini kita masuk ke bagian IP configuration, ya, IP configuration, desktop IP configuration, kemudian di bagian IP address-nya kita set static 192.168.21 subnet max, ya, seperti itu. Lalu kemudian kita uji coba dari PC yang pertama sampai dengan PC yang kelima. PC yang pertama terlebih dahulu, desktop IP configuration DHCP, request successful, didapat PC yang pertama DHCP-nya 192.168.2.2. Kemudian PC yang kedua kita DHCP lagi ya, IP configuration DHCP, didapatkan 192.168.2.3. Kemudian PC yang ketiga desktop IP configuration DHCP, dapat IP DHCP 2.4. Kemudian PC yang selanjutnya DHCP lagi, request 2.5. Kemudian yang terakhir DHCP request lagi, dapat 2.6. Oke, jadi ini akan diberikan secara otomatis IP address ini dari server DHCP ke masing-masing PC yang terhubung melalui perangkat switch tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk routing. Kita hapus dulu ya, praktek yang kelima ini kita hapus. Kita berikan ada satu buah PC, kemudian ada satu buah switch, kemudian ada router dengan serinya 1841, kemudian ada switch lagi, kemudian ada PC yang kedua. Oke. Nah, kita akan menghubungkan di sini interface dari switch yang ketiga, ya, switch yang ketiga atau switch yang keempat ya kalau di sini ya, switch keempat dengan router. Maka kita pergunakan pas Ethernetnya 00. Kita hubungkan switch yang keempat di 00 ya. Kemudian dari switch yang kelima ke router 01. Kemudian kita hubungkan dengan PC-nya ya. Oke, seperti ini.
Kita konfigurasikan untuk PC1 IP address PC satunya di 192.168.1.1 subnet max, default gateway-nya 192.168.1.5. Oke, untuk PC yang kedua di sisi sebelah kanan kita masukkan konfigurasinya 10.0.0.1, kelasnya kelas A. Default gateway-nya 10.0.0.5. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, di sini ada sisi bagian sebelah kiri dan ada sisi bagian kanan. Nah, di bagian kiri ini adalah kelas C dengan eh, IP di 192.168.1.0 ya, sedangkan di sebelah tadi sebelah kiri ini sebelah kanannya di 10.0.0. Kemudian di masing-masing PC-nya ada IP-nya juga 11, ini 10.0.1. Kemudian gateway-nya di sisi sebelah kirinya di 192.168.1.5. Kemudian di sebelah kanannya 10.0.0.5. Oke, kita akan mengkonfigurasikan interface di router. Kita masuk ke router, kita masuk ke configuration, interface 00, kita on kan di sini. Kemudian IP address 00-nya itu adalah 192.168.1.5. Subnet max-nya kelas C. Oke. Kemudian di fase Ethernet 01-nya di sisi sebelah kanan berarti ya. Connect ke sebelah kanan. Kosong. IP address-nya 10.0.0.5. Kelasnya kelas A. Oke. Nah, untuk memastikan kita kaca pembesar ya terlebih dahulu seperti ini. Oke. Baru kita uji coba tes dari PC yang kedua ke PC yang pertama ya. Tes ping terlebih dahulu. Command prompt. Kita tes ping ke PC yang pertama di IP 192.168.1.1. Oh, belum terhubung. Oh, terhubung. Oke. Reply ya, sudah terkoneksi. Kemudian kita tes dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Ping IP-nya tadi PC yang kedua itu di 10.0.05. Oke, sudah tersambung ya. Dari PC 1 ke PC 2 ataupun sebaliknya dari PC 2 ngerut ke PC yang pertama. Oke, baik. Cukup sekian untuk praktek simulasi dari praktek yang pertama sampai dengan praktek yang ke-6 tadi ya. Untuk Cisco Packet Tracer-nya, silakan Anda mencoba untuk mempraktekkan di rumah ya. Dan kemudian silakan kerjakan untuk tugas simulasi dengan mempergunakan Cisco Packet Tracer-nya. Selamat belajar.
Selamat praktik dan semoga sukses untuk Anda. Sampai ketemu lagi di pertemuan aktivitas belajar yang ke-13.